Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Teduh Bestari. Pada tahun 2015 lalu, kita mengetahui bahwa Prilly Latuconsina, artis populer Indonesia, dilecehkan secara virtual visual oleh dua orang tersangka. Yang satu berusia lebih dewasa dibandingkan Prilly saat itu yang masih 20 tahun, dan yang satu lagi pelakunya masih berusia seusia Prilly. Pada tahun 2018, YouTuber terkenal Indonesia sekaligus penulis dan influencer kita Savitri Devi mendapatkan direct message atau pesan langsung via Instagram oleh seorang yang berusername Tristan. Tristan mengajaknya untuk melakukan hubungan seks sekaligus mencaci maki Gita. Gita kemudian melaporkan hal ini ke pengacaranya. Di tahun 2022, kasus Ica TikTok juga viral di media sosial. Ica yang diketahui adalah seorang remaja asal Cianjur, Jawa Barat, berusia 14 tahun itu telah dicecoki miras oleh kekasihnya sendiri yang bernama Indra Ravanda. Ica kemudian diperkosa oleh Indra Ravanda bersama 5 kawan laki-lakinya. Kejadian naas yang menimpa Ica ini berawal dari diajaknya Ica oleh si Indra untuk menghadiri ultah kawannya di kawasan Tegal Bulut, Sukabumi. Hingga singkat cerita, Ica diperkosa oleh 6 remaja laki-laki biadab ini. Setelah dilakukan hasil visum, terdapat bercak darah di bagian organ intim Ica, dan setelah itu diketahui pula bahwa Ica telah diperkosa sebanyak 20 kali. Si pacar Indra Ravanda disebutkan oleh sejumlah media bahwa dia apologize di Facebooknya. Tapi dia juga menyangka bahwa ia telah memperkosa Ica. Akibatnya viralnya kasus itu di TikTok membuat Indra diperiksa oleh kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang kemudian membanjiri akun fanspage Facebook yang diyakini milik Indra Ravanda ini. Meski begitu, ada juga segelintir netizen yang meyakini bahwa tidak mungkin rasanya di situasi ini Indra pun masih menyempatkan diri bermain Facebook. Khalayak ramai berharap hukum di Indonesia dapat ditegakkan seadil-adilnya, mengingat RUU TPKS, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, itu sendiri telah diketok palu oleh DPR beberapa tempo lalu. Ya, aku di sini Teduh Bestari nggak akan membahas apakah akun Facebook FB si Indra asli atau tidak, melainkan aku Teduh ingin membahas apa dari segala bentuk rentetan kasus pelecehan seksual yang semakin tahun semakin meningkat di tanah air kita ini dapat didefinisikan sebagai produk dari kegagalan pendidikan Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman Destar sendiri nih, bagaimana? Apapun unek-unek teman-teman nanti, kalian boleh sekali tentunya membagikannya di kolom komentar di bawah. Sembari itu, mari kita kupas ketiga kasus ini. Pertama, kasus pelecehan yang dialami Prilly Latuconsina. Akibat dari perbuatan yang dilakukan dua tersangka tersebut membuat nama baik dan martabat Prilly saat itu tercoreng. Fansnya banyak yang beradu mulut. Prilly pun terdorong untuk harus menjalankan tes keperawanannya dengan harapan fans dan publik itu tidak terus-terusan dalam tanda kutip menerornya. Pelecehan virtual visual dengan mengedit dan menyebarkan foto vulgar wajah namun bukan berbadan asli Prilly tersebut bagaimanapun telah merugikan Prilly. Di sini dapat kita tarik pemahaman bersama bahwa relasi kuasa berusaha dipermainkan oleh dua orang tersangka tersebut, yaitu atas dalih ia adalah netizen yang merasa maha benar, maha segalanya, entah itu baik, hater, sejati atau bagaimana entahlah ya. Namun tentu kalau penggemar yang baik-baik pasti tidak akan berniat untuk menodai citra orang yang digemarinya. Nah, lebih awal aku sengaja mengambil sampel kasus pelecehan seksual ini dengan perempuan yang menjadi korbannya. Di sini aku tidak bermaksud untuk menutup mata atas kasus pelecehan yang juga dialami oleh kaum laki-laki, karena bagaimanapun yang seperti itu juga banyak tersebar. Hanya saja mayoritas yang lebih banyak terjadi di lapangan itu tidak dapat dipungkiri adalah perempuan. Berkenaan dengan hal ini, aku menekankan lagi bahwa relasi kuasa yang utamanya dipegang dan diyakini oleh mayoritas masyarakat kita, terutama laki-laki, itu telah sejak lama terus dipupuk di semai, menyebabkan tiap tahunnya selalu saja ada kasus-kasus pelecehan dengan korbannya yang baru, atau yang telah lama namun baru berani mengungkapkan kasusnya di hari ini. Adapun dalam kasus Gita Savitri Devi, pelecehan seksual yang terjadi itu berupa pelecehan verbal virtual.
di mana tepatnya berlangsung dalam ranah DM IG, direct message Instagram. Segala bentuk pelecehan seksual ini tentunya nggak akan pernah dapat dibenarkan dan diperbolehkan. Namun, meski demikian, saat itu Gita yang berupaya mengedukasi followers IG-nya justru disambar sebagian kelompok netizen dengan mengatakan bahwa Gita terlalu berlebihan. Toh pelakunya tidak berwujud kan, dan toh nggak ada sentuhan fisik juga pun. Gita yang telah melapor ke kuasa hukumnya saat itu juga tidak menemukan titik adil berkenaan dengan sadarnya kita semua bahwa hukum yang masih dianut Indonesia saat itu dalam kasus pelecehan seksual itu belum cukup rigid atau dalam hal ini keras ya dalam membuat si perpetrator jerah. Sayangnya lagi dalam kejadian ini kita mengerti bahwa bentuk pelecehan virtual ranah private seperti halnya DM Instagram ini cenderung membuat korbannya tidak dapat berkutik apa-apa. Dan sekalipun si korban berusaha speak up, berharap sekelilingnya dapat membantu, yang ada sebaliknya justru si korban yang dianggap overacting oleh si netizen malah benar ini. Oleh netizen yang maha lucu, bolehkah kalian menjadi badut saja? Masuk ke kasus ketiga, kasus Ica TikTok. Itu benar-benar serius menyentak Indonesia, menyentak kita. Terutama kasus ini jika dianalisis berhasil mendefinisikan ulang dan memperkuat kegagalan dari eksisnya azas patriarkal abadi, yaitu relasi kuasa yang dicoba untuk dipertontonkan laki-laki di sini, tepatnya oleh si pacar Indra Ravanda, yang merasa punya hak penuh nih buat mengobrak-ngabrik kekasihnya, Ica. Aku sendiri belum detail mengulas apakah dan bagaimana tepatnya sampai Ica diizinkan untuk dibawa oleh si Indra malam itu. Apakah keduanya telah meminta izin orang tua Ica dan ortu pun memberi lampu hijau atau bagaimana? Namun, dapat ditangkap di sini bahwa Indra si pacar berusaha memanfaatkan privilege semuanya terhadap kekasihnya tersebut. Mekanisme kerja otak masyarakat Indonesia yang menganut azas patriarkal abadi ini kerap kali menekankan bahwa laki-laki itu agresif, berkuasa, dan kuat, sedangkan perempuan itu pasif, powerless, dan lemah. Ini ditemukan sangat kental ya dalam kasus Ica. Namun di saat yang bersamaan, azas patriarkal abadi lainnya juga ikut nimbrung nih, yang mengatakan cowok itu eksis buat ngelindungin cewek. Justru dalam kasus Ica ini akhirnya mengantongi makna, maaf, omong kosong. Saya pikir kita ini baik perempuan dan laki-laki harus bisa bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan pribadinya masing-masing. Jadi seyogianya tidak ada yang namanya satu bakal melindungi yang satunya lagi, melainkan satu sama lain saling melindungi, saling menghargai, dan saling menghormati. Aku nggak denial di sini karena mungkin kalian berpikir aku ini so independen sehingga nantinya berpotensi memelintir sepotong perkataanku hingga viral di TikTok atau any social media. Tidak, sebab bagaimanapun juga kita ini zen politika. Kita makhluk sosial, hidup berdampingan, saling membutuhkan. Namun, balik lagi ke meja utama dalam kasus pelecehan di mana korbannya yang mayoritas menimpa perempuan. Wait, pernyataan ini pun aku ambil berdasarkan riset dari IJRS ya, Indonesia Judicial Research Society. Meski tentu kita nggak boleh menafikan lagi-lagi kasus seperti Reinhard Sinaga sampai April 2021 silam itu ada pendeta di Jawa Timur turut berkontribusi menambah daftar panjang kasus seperti ini. Well, perhaps I'll share my thought about this toxic masculinity topic yang berpengaruh terhadap semakin suburnya kasus pelecehan seksual yang menimpa laki-laki. But sure, toxic masculinity ini sangat berhubungan erat juga dengan azas patriarkal abadi. But okay, I will share it someday. Now I just want to share around what my ideas towards this so-called patriarchy concept which is contributed in today women's sexual harassment. Baik lagi ke meja utama tadi, bahwa dalam kasus pelecehan di mana seringnya yang menjadi korban adalah perempuan, tiada lain disebabkan dari adanya gender power imbalance. Konsep ini sejak dulu dipandang ideal oleh khususnya masyarakat kita, terutama Indonesia, Asia, dengan embel-embel misalnya nih, istri menurut suami itu bakal diganjar surga. Sampai-sampai tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dianggap aib jika harus disebarkan. Ini jadi menyinggung kasus yang kemarin ya.
Ah, baik, dari semua ini, jadi apa nih yang teman-teman lihat? Apa yang sebenarnya mendasari konsep patriarki ini bisa tetap bertahan di kalangan masyarakat kita, sampai-sampai ia memperkuat faktor-faktor tindak kekerasan dan pelecehan untuk semakin meningkat? Apa yang seharusnya kita mulai lakukan? Apa yang seharusnya tidak kita lakukan lagi? Apakah ini ada kaitannya dengan pendidikan Indonesia? Boleh kita bilang pincang atau lumpuh total atau apa? Menurut aku pendidikan Indonesia telah gagal ya dalam merespon fenomena sosial masyarakat kita. Gagal, latah, dan terlalu moderat dalam menyikapi kekerasan sekaligus pelecehan seksual. Tepatnya kita sedang mengalami krisis karakter bangsa yang ideal, dan itu dialami tidak hanya oleh si pelaku kejahatan perpetrator, melainkan juga dilayangkan kepada netizen penganut paham patriarkal abadi ini, dan termasuk si korban yang tidak berani speak up. Duh, kenapa kamu jadi menyalahkan si korban? Teduh, ya dia kan pasti terguncang dong sisi psikologisnya. Belum lagi lingkungan yang gak mendukung, atau bisa aja nih finansial yang gak enough buat membuat laporan. Nah, justru itu menurut aku yang harusnya digebrak. Kita tahu bukan, dimanapun intan diletak akan tetap intan, dan sebaliknya dimanapun batu diletak akan tetap batu. Sejatinya kita yang harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sekalipun lingkungan tempat kita berada ini nggak sehat dan nggak mendukung, maka kita yang seharusnya berusaha untuk tetap sehat dan waras, lalu keluar mencari dukungan. Aku tahu bicara itu memang mudah, tindakan itu jalannya terjal dan menantang. It takes time. Beberapa korban juga sangat mungkin untuk mengambil jeda dulu, menenangkan dirinya, membutuhkan waktu. But it's very okay. Lain hal jika kasus seperti ini terus dibiarkan dan si korban bungkam, tentunya akan semakin memperkuat piramida netizen patriarkal ini untuk tetap abadi, dan si perpetrator semakin merajalela. That is why I thought kita ini perlu berpikir secara logis dan adaptif, bukan moderat. Misalnya begini, selama ini yang diajarkan dalam pelajaran di sekolah, atau setiap kali kita menemukan sampel soal atau sampel statement yang berbunyi, jika seseorang menjatimu, maka kamu harus A. memaafkan, B. meludahinya, C. membalas dendam. Mayoritas kita pasti kebanyakan dianjurkan untuk memilih A, atau sudah tertanam dalam hatinya untuk memilih A selalu. Padahal hidup bukan hitam putih. Sebenarnya kita diajarkan untuk mampu berpikir dan bertindak secara adaptif, memakai nalar dan hidupkan curiosity-nya. Memaafkan kesalahan seseorang demi hidup yang damai tentu perlu ya. Namun konsep seperti ini itu tidak bisa diimplementasikan secara universal. Dari hal ini, I'm on the same shoes with Schubert 1986 yang bilang bahwa pembangunan dan pengembangan masyarakat itu bisa dilakukan lewat jalur pendidikan. Sebab dari pendidikan itu yang akan membentuk karakter bangsa yang seperti apa. Kita tahu pendidikan itu terbagi menjadi 3. Ada formal, informal, dan non-formal. Formal itu yang dilangsungkan di sekolah, madrasah, institusi publik atau private. Kemudian yang informal itu dalam tataran keluarga. Dan adapun yang non-formal sendiri itu mencakup masyarakat, society. Ketiga ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang diharapkan dapat berjalan secara terintegrasi oleh pemerintah kita. Namun fenomena yang terjadi di lapangan justru masyarakat kita acap kali mengandalkan dari sisi formal aja, atau binaan guru di sekolah saja. Informalnya diabaikan, society-nya kurang. Kondisi ini yang kemudian melahirkan bibit tak siap panen, tak siap menjawab tantangan sosial, apalagi gentar menghadapi tantangan global. Alhasil cerdas atau sisi kognitifnya aja nih yang ada, tapi psikomotorik terampilnya kurang. Dan aspek akhlak serta berintegritas yang dalam hal ini disebut afektif minus. At the end, gagalnya pendidikan karakter dimotori tidak hanya dari tiap individu saja ya.
melainkan juga di tingkat keluarga yang dalam hal ini merupakan gabungan individu-individu serta di kalangan masyarakat yang terbentuk dari sejumlah kepala keluarga dan yang lebih tinggi lagi kesatuan masyarakat bernegara itu sendiri atau pemerintah. Tiap individu kekurangan curiosity, rasa ingin tahu untuk mengubah tatanan masyarakat society-nya lebih baik lagi. Individu-individu di sekeliling kita atau mungkin diri kita sendiri acap menganggap status quo saat ini sudah benar. Tidak ada yang perlu diperbaiki. They are feeling cozy. Mereka nyaman dalam kolam miskin pengetahuan dan perubahan, tapi kaya dalam upaya merawat dan menormalisasi ide-ide lama, terutama dalam hal ini dominasi agresi, relasi kuasa. Baik, menurut kalian sendiri bagaimana? Bisa nggak sih maraknya kasus pelecehan seksual itu didefinisikan sebagai produk kegagalan pendidikan kita? Ini adalah unpopular opinion live. Silahkan share di kolom komentar ya. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Kalau kalian pikir video ini edukatif, silahkan sebarkan sebanyak mungkin. Dan please, mohon bantuannya untuk mensubscribe channel ini. Hidupkan loncengnya, semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya ya. Sehat nalar, jiwa, raga.